Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir dalam acara UPT Dinas Koperasi di hari ini. Ini udah berapa hari ya, Bu? Oh, udah 3 hari ya. Izin untuk sebelumnya kami memperkenalkan terlebih dahulu ya, Bu dan Bapak. Saya Ahmad Afifuddin, bisa dipanggil Afif. Saya analis kebijakan persaingan usaha di Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dan sebelah kiri saya Bapak Grebli selaku investigator pertama di Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Sebelumnya kita pengen tahu yel-yelnya kelompok ini mana sih? Tadi saya duduk di belakang, ada yel-yel biar kita nyaman, biar materinya semangat. Pagi-pagi pengen melihat yel-yelnya dari kelompok ini. Mungkin siapa ketua kelompok bisa apa namanya? Bisa disiap. Yel-yel. Ini Bu Bapak, saya melanjutkan materi. Mungkin ini materinya sedikit apa ya, kalau sangat membosankan atau apa, kalau kita pengen discuss langsung, kalau ketika saya memberikan materi mungkin ada di tengah-tengah jalan saya ingin bertanya, boleh ya langsung aja, biar kita nggak hanya saya aja yang berbicara, biar nanti ya kita berdialog. Kami diminta untuk memberikan usaha dan kemitraan yang sehat. Dalam hal ini kita mencoba pengawasan terhadap pelaku-pelaku usaha yang besar, kecil, dan menengah. Apakah hal tersebut bisa melanggar dalam persaingan antara satu dengan yang lainnya. Mungkin untuk next. Nah, di sini memang di sini apa sih KPPU? Ada yang perkembangan usaha minim pada waktu itu hadir untuk meningkatkan pelaku usaha. KPPU adanya hubungan antara pengambil keputusan dan pemerintah yang menyebabkan ternyata pelaku usaha itu tidak berkembang karena kebijakan, misal peraturan wali kota, peraturan daerah, bupati, dan lain-lainnya. Melihat dari tahun 98, 99 banyak pelaku usaha yang pasti orang-orang itu saja. Kita lihat mungkin dari gejala dari kedekatan oleh pemerintah, orang dalam ya, orang dalam. Makanya besar, kita menginginkan kue besar itu dibagi rata untuk pelaku usaha kecil, menengah, agar pelaku usaha tersebut bisa berkembang.
biasanya pakai barang biasanya pakai barang biasanya pakai barang biasanya pakai barang pelaku usaha saing dan mencoba melihat apa pakai barang pelaku usaha saing dan mencoba melihat apa pakai barang pelaku usaha Yin. Karena saya malu dan di sini, mencoba Pak. melihat Di sini jelaskan mengenai efisiensi ekonomi. Hal tersebut yang kita inginkan bahwa mewujudkan iklim usaha yang kondusif, di mana KPPU mencoba menjaga pelaku usaha satu dengan lainnya bersaing dengan sehat, tidak saling menjatuhkan, tapi berkolaborasi. Bagaimana untuk meningkatkan output atau pendapatan yang dilakukan oleh usaha mikro. Jelaskan mengenai efisiensi ekonomi untuk ingin mencegah hal tersebut yang kita inginkan praktek monopoli dan atau persaingan mewujudkan iklim usaha yang kondusif, di mana KPPU efektivitas mencoba dan menjaga pelaku usaha satu dengan lainnya bersaing dengan sehat, tidak menginginkan adanya tidak saling dilakukan oleh pelaku usaha berkolaborasi. Bagaimana untuk memang banyak sekali atau pendapatan melakukan kegiatan monopoli ini adalah pelaku usaha efisiensi ekonomi untuk ingin mencegah pelaku usaha besar ini monopoli dan eksploitasi pelaku usaha yang kondusif untuk mendapatkan KPPU yang sangat besar mencoba menjaga pelaku usaha satu dengan lainnya bersaing. Ketika Bapak Ibu tidak menginginkan adanya tidak saling dilakukan oleh pelaku usaha berkolaborasi, di mana memang KPPU atau banyak sekali atau pendapatan melakukan kegiatan monopoli ini adalah mengenai efisiensi ekonomi ingin mencegah pelaku usaha besar ini monopoli dan eksploitasi pelaku usaha yang kondusif untuk mendapatkan KPPU yang sangat besar mencoba menjaga pelaku usaha satu dengan lainnya bersaing. Ketika Bapak Ibu tidak menginginkan adanya tidak saling dilakukan oleh pelaku usaha berkolaborasi kepada Bapak Presiden pada saat ini Pak Jokowi melakukan kegiatan coba ini adalah mengenai efisiensi ekonomi, efisiensi alokasi sumber daya yang tadi, terus membuka hambatan pasar, di mana juga konsumen juga mendapatkan hal-hal yang sangat baik, di mana keragaman memudahkan pilihan, harga yang identik dengan kualitas layanan, konsumen sebagai price taker. Konsumen itu bisa menyebabkan bahwa harga tersebut mahal murah. Yang menyebabkan harga tersebut mahal atau murah memang dari kualitas dan
melihat apakah hal yang diberikan oleh pelaku usaha tersebut sesuai nggak sih? Kan konsumen bisa melihat, oh barang tersebut terlalu mahal. Nah itu yang kita inginkan, bahwa menyebabkan harga itu bukan pelaku usaha, tapi yang menyebabkan itu harga adalah konsumen. Karena melihat dari kualitas yang diberikan oleh pelaku usaha tersebut. Mungkin dari sini kalau ada yang ingin bertanya langsung bertanya aja ya Pak Ibu. Menjelaskan mengenai tugas dan fungsi KPPU terlebih dahulu. Di sini ada melalui pertama itu tugasnya penegakan hukum, kedua kajian dan advokasi, ketiga pengawasan kemitraan, dan pengawasan merger. Mengenai penegakan hukum itu kita sampai saat ini banyak kita putusan ke pelaku usaha besar memberikan sanksi administrasi, denda. Contoh mungkin lihat Honda yang penjual motor itu betul ada satu maka kita melakukan denda administrasi. Mungkin yang terdekat mungkin koin di tender di Kediri, ada Kediri jalan ya, jalan kita juga biasanya tender mengenai konstruksi, biasanya kita juga lakukan pengawasan. Kalau mengenai UMKM mungkin kita biasanya mengenai kemitraannya, bagaimana pelaku usaha kecil melakukan kemitraan dengan pelaku usaha besar menengah, sistemnya seperti apa, seharusnya ada kerjasama. Nah kerjasama seperti apa, apakah saling menguntungkan. Kalau di Jawa Timur kami nanti masih melakukan kajian. Nah, dalam hukum ini kan saya mendisklaimer yang sedang berjalan itu mengenai minyak goreng. Itu juga minyak goreng kita sedang masuk ke dalam persidangan, di mana minyak goreng pada waktu itu kan sangat mahal ya. Sangat mahal pada periode awal 2002 dan akhir 2000. Ada kemungkinan harga gejolak harga di sana. Nah, di sana juga ada memungkinkan, tapi ada pelanggaran persaingan usaha tidak sehatnya. Karena harga-harga yang sangat mahal, kita akan melihat fenomena yang terjadi di lapangan. Itu yang sangat dekat dari kita. Yang kedua, enggak gini. Bukan buat kalau yang tertangkap kan, kalau yang masuk pidana bukan kita, itu di kejaksaan. Kalau di kita nanti administrasi. Kenapa hal tersebut bisa mahal? Mungkin kalau saya secara umum ada penjelasan mengenai harga yang di luar negeri tinggi, yang di dalam menginginkan hal yang sama di luar negeri. Keuntungannya sangat besar kita jual di luar negeri dibandingkan dalam negeri. Makanya hal itu yang di dalam negeri meningkat sama. Dan kedua, betul semua minyak goreng semuanya produksi dalam negeri, tapi ke permintaan yang di luar sangat mahal. Makanya banyak menjual ke luar negeri dibandingkan dalam negeri. Makanya itu yang kita lihat. Dan yang kedua mungkin ada kemungkinan kegiatan kartel atau kerjasama antara pelaku usaha satu dengan lainnya mengenai harga. Itu masih diduga, kita masih masuk persidangan, nanti diputuskan oleh KPPU. Seperti apa hasil dari putusan KPPU itu nanti akan disanksi. Sanksinya berapa sih? Sanksinya itu 1 miliar sampai keuntungannya misal keuntungannya 300 M dikurangin dari 25%-nya. Itu akan dan sanksi itu akan masuk ke kasnya negara. Kajian dan advokasi itu memiliki kewenangan untuk pada persaingan usaha tidak sehat. Di sini kita
berkaitan dengan fenomena-fenomena perekonomian yang ada di wilayah kita. Kanwil 4 ini kita melakukan kajian di Kanwil 4 ada di Jawa Timur, Bali, NTT dan NTB. Di sana selalu kita yang melakukan kajian. Selanjutnya pengawasan kemitraan nomor 20 tahun 2008, Jungto PP 17 2013. Selanjutnya di sini juga ada satu. Nah, next. Nah, objek pengawas. Boleh. Oh iya boleh. Oh, benar. Nanti mengenai mekanisme pelaporan, kita bisa melakukan bersurat Kanwil 4 KPPU yang ada di Surabaya. Apa yang terjadi yang Bapak rasakan mengenai mekanisme monopoli tersebut, perjanjian antara, bukan monopoli ya, kemitraan, perjanjian antara Bapak dengan pelaku usaha yang besar atau menengah, Bapak tidak saling menguntungkan, nanti bisa dilaporkan bukti-buktinya seperti apa. Kalau syarat dan buktinya kita terima itu satu Pak, minimal satu, dan ada dosa saksi dan lain-lainnya dan bukti. Nanti belum betul. Ayo. Oke Pak. Nah, kalau di KPPU di Kanwil 4 itu baru ada di Surabaya, di Basuki Rahmat di Gedung Bumi Mandiri. Di sana kita wilayah kerja kita seluruh Jawa Timur, Bali, NTT dan NTB. Nanti ketika memang ada di Jawa Timur, entah di Malang dan lain-lainnya bisa dilaporkan ke KPPU. Semuanya, semua pelaku usaha. Tapi kita lebih banyaknya ke pelaku usaha kecil, menengah dan besar. Itu kita awasi. Kalau yang berkaitan dengan penegakan hukum, lebih ke pengawasan KPPU-nya, lebih ke Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Mengenai UMKM, kita ada namanya Undang-Undang 20 2008 mengenai pengawasan kemitraan, di mana lebih banyak adanya perjanjian antara satu dengan lainnya. Perjanjian antara usaha kecil, menengah, dan besar. Dan biasanya usaha kecil untuk meng-grow up, pengen keuntungan atau meningkatkan pangsa pasarnya, dia harus melakukan kerjasama antara misal dengan retail modern dan lain-lainnya. Itu yang kita inginkan. Ketika antara satu dengan lainnya tidak saling menguntungkan, bisa dilaporkan ke. Selanjutnya di sini ada
izin Bu, atas namanya Bu Ani, izin Bu Ani, di apa namanya bisa diambil atau pelaku usaha lainnya hanya dipinjam, kami belum bisa melakukan hal tersebut karena itu lebih jatuhnya ke teknis mengenai perizinan, mengenai teknis perizinan biasanya langsung ke dinas koperasi karena dinas koperasi kan memiliki hal-hal yang monitoring mengenai PR tersebut. Ya, kalau pelaku lebih ke persaingannya Bu, persaingan antara pelaku usaha satu dengan pelaku usaha lainnya. Misal ketika melakukan kegiatan pelaku usaha yang besar dan menyebabkan kerugian pelaku usaha lainnya, itu yang bisa kita awasi. Tapi mengenai teknis perizinan, karena kita lebih ke persaingannya, kita biasanya memberikan informasi kepada dinas koperasi. Jika kita mendapatkan mengenai perjanjian, bisa ke dinas perdagangan. Lebih operasi maupun badan izin. Kami mendapat hal-hal tersebut biasanya masih banyak perbantuan ke usaha kecil mikro dan menengah. Biasanya kalau ibu lebih dekat mendapatkan informasi langsung ke dinas koperasi perizinan tersebut, biasanya ada subsidi dari pemerintah maupun ada pembelajaran dari pemerintah kota, kabupaten maupun provinsi, biasanya ada yang gratis juga. Kalau masih ada hal yang perizinan tersebut masih mahal. Nah, itu kita belum tahu taraf mahalnya itu seperti apa. Oh, nggih, siap. Nanti tadi namanya. Oh, nggih. Siap, siap, Bu. Nanti kita bisa diskusikan dengan dinas koperasi mengenai ada permasalahan yang untuk masuk ke kegiatan tersebut. Makasih, Bu. Lanjut. Di sini tadi saya lanjutkan ya Pak Ibu. Ini mengenai kewenangan KPPU seperti yang tadi orang melakukan penyelidikan atau pemeriksaan, memanggil dan menghadiri saksi dan setiap orang mengetahui pelanggaran, meminta keterangan dari pemerintah, memberitahukan putusan komisi kepada terlapor, menjatuhkan sanksi administrasi, meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan setiap orang yang tidak memenuhi panggilan, mendapatkan meneliti dan atau menilai surat, memutuskan dan menetapkan kerugian atau masyarakat. Next. Nah, di sini jenis pelarangan di undang-undang yang dilarang oleh KPPU ada perjanjian dengan pihak luar negeri, perjanjian tertutup,
oligopoli, trust, vertikal, kartel, ada penyalahgunaan posisi dominan, ada kegiatan. Hal ini yang kita awasi apakah pelaku usaha besar, menengah melakukan hal-hal tersebut. Kalau UMKM biasanya pengawasan perjanjian antara satu dengan lainnya, kemitraannya yang kita lihat. Apakah baik? Apakah KPPU ini berkolaborasi dengan apa Disperindak dan itu apa pelayanan perlindungan konsumen, Pak? Izin. Mengenai apakah kita kerjasama dengan hal tersebut, kita biasanya ada kerjasamanya dengan dinas koperasi. Kita kerjasama Satgas Kemitraan, di mana kita mengawasi kemitraan antara pelaku usaha kecil dan menengah. Kalau dinas perdagangan biasanya kita lebih banyak mengenai pengawasan inflasi, mengenai harga-harga yang di lapangan, mengenai tadi Ibu, mengenai apa? Dinas perlindungan konsumen. Dinas itu lembaga ya Bu? Itu lebih ya yang lembaga konsumen kita lebih juga ada yang namanya kerjasama, tapi lebih kerjasamanya mengenai koordinasi satu dengan lainnya. Apakah ada pelaporan dari pelaku konsumen terhadap lembaga tersebut, nanti lembaga tersebut akan melakukan pelaporan apakah difasilitasi ke KPPU seperti itu Bu. Banyak kita kerjasama dengan lembaga-lembaga lain dan banyak juga kita melakukan MOU dengan pelaku usaha, MOU dengan lembaga pemerintah yang setara dengan berkaitan dengan kebijakan persaingan usahanya. Ada lagi Bu? Yang saya lanjutkan mengenai kegiatan yang dilarang, seperti yang saya jelaskan mengenai monopoli, monopsoni, penguasaan pasar dan persekongkolan. Persekongkolan biasanya mengenai tender antara pelaku usaha, pembangunan jalan dan lain-lainnya. Yang di monopsoni itu pembelian, hanya yang membeli itu hanya satu orang. Contoh itu memonopoli sumber daya alam, hanya hanya satu pelaku usaha. Di sawit itu hanya satu usaha saja yang bisa membeli kelapa sawit tersebut. Monopoli itu penjualan, yang menjual hanya satu saja. Produksi penjualan itu hanya satu. Monopsoni itu pembelian, itu hanya dia aja yang bisa menguasai. Tidak orang lain itu tidak bisa membeli produk tersebut, hanya dia bisa membeli dan dia akan menjual lagi kan. Sumber daya biasanya lebih banyak. Next. Kita ini misalkan kita mau melakukan MOU ya, ini tuh dilaporkan ke KPPU itu setelah terjadi pelanggaran atau sebelum kita tanda tangan perjanjian, karena kan untuk masalah hukum kan kita awam ya, jadi supaya tidak terjadi pelanggaran sehingga merugikan salah satu pihak terutama UKM, itu lebih baik kita itu misalkan kita mendapatkan perjanjian, kita pergi ke KPPU untuk menanyakan apakah ini ada pelanggaran atau enggak, atau kita baru bisa pergi ke KPPU setelah terjadi pelanggaran, seperti itu Pak. Ya, terima kasih Bu. Mengenai itu, seperti case-nya itu, saya pada waktu di Balikpapan mengenai kemitraan sawit, koperasi sawit dengan inti dan plasma. Mengenai hal tersebut, apakah pra atau setelahnya, apakah sebelum melakukan perjanjian antara pelaku usahanya, apakah setelah melakukan perjanjian dan ada hal-hal yang merugikan baru melaporkan ke KPPU. Karena kita pada namanya pembagian tugas, biasanya kita berkoordinasi dengan dinas koperasi bahwa mengenai perjanjian tersebut, biasanya perjanjian tersebut akan dilaporkan ke dinas koperasi Bu. Kemitraan itu wajib dilaporkan di koperasi, ada Undang-Undang 20/2008, ada kerjasama dengan Kementerian Koperasi UMKM, itu meminta bahwa dinas koperasi menelaah mengenai perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha kecil dengan pelaku usaha besar. Itu yang wajib ditelaah oleh dinas koperasi. Nah, setelah udah ditelaah ternyata ada hal-hal yang tidak bagus, itu dirubah.
Tetapi ketika sudah berjalan, ternyata satu dengan lainnya masih tidak saling merugikan, tidak saling menguntungkan, tidak saling menguatkan, maka hal tersebut baru melaporkan ke KPPU. Setelahnya, setelah dirajam. Tapi kalau ingin ada perannya, ada advokasinya, itu bisa Bu, melakukan advokasi kebijakan, advokasi itu bisa dilaporkan. Tapi lebih bukan sistem untuk perjanjian seperti apa yang dirasakan oleh pihak usaha mikro dan kecil menengahnya tersebut. Kita biasanya kalau untuk memutus penegakan hukum biasanya setelah apa yang sudah dirasakan oleh pelaku usaha kecil menengah tersebut. Ya, masalahnya kan kalau untuk perjanjian dengan retail besar itu kan yang menguasai sebenarnya, yang menentukan dari isi perjanjian itu kan mereka. Jadi kita itu tinggal menerima gitu dan tanda tangan. Ibaratnya kalau nggak kamu nggak mau ketentuan ini ya sudah nggak gabung dengan kita nggak apa-apa. Ibaratnya kan gitu mereka. Jadi seolah-olah kita itu ya aslinya itu ya merasa itu Pak ya nggak adil gitu loh, tapi ya intinya tetap aja kita ngintel gitu loh, tetap ngintel mereka. Kayak retail besar itu kan misalkan konsinyasi itu kadang mundur-mundur dalam pembayaran, nah seperti itu. Terus mereka menaikkan potongannya, terus nanti ada listing fee-nya itu di 2 kali lipat. Jadi ibaratnya ketika kita makin laris, ada ketentuan baru gitu di tengah perjalanan. Nah seperti itu. Nanti kalau kita nggak setuju ya keluar nggak apa-apa katanya kayak gitu. Nah, Pak. Kalau seperti itu Bu, kalau tidak sesuai dengan perjanjian di pertama dan ada perubahan dan tidak saling dalam peraturan perjanjian itu satu dengan yang lainnya itu dianggap sama Bu. Kalau secara hukum satu dan lainnya dianggap sama, tidak ada. Memang kalau pelaku usaha besar itu punya bargaining atau memiliki kekuatan yang sangat kuat untuk melakukan hal tersebut. Nah, ketika perjanjian awal Ibu sudah melakukan tanda tangan dan di pertengahan ada misal laris dan ada permintaan fee yang lebih tinggi dari sebelum perjanjian yang sebelumnya, bisa dilaporkan ke KPPU. Apakah hal tersebut yang diinginkan KPPU itu mengenai adanya saling menguntungkan dengan satu yang lainnya. Ketika hal tersebut melihat apakah pelaku usaha kecil sudah nyaman dan menjual dengan nyaman, ternyata dimintain fee lagi atau adanya pembayaran yang sangat tertunda, kita bisa lihat terlebih dahulu apa alasan dari pelaku usaha besar tersebut, apakah sudah sesuai dengan isi perjanjiannya, dan Ibu bisa melakukan laporan ke KPPU karena Ibu merasakan hal tersebut tidak sangat merugikan dari kegiatan tersebut. Bisa. Dan apakah ketika melaporkan ke KPPU itu akan disebarluaskan? Tidak Bu, kita ada undang-undang mengenai ketika ada pelaporan itu dirahasiakan, Kita nggak akan dituntut ya Pak? Tidak akan dituntut. Undang-undang nomor 5 tahun 99. Tapi mengenai kemitraan, nanti kita melihat dari perjanjiannya, kita melihat apakah hal tersebut sudah disesuaikan dengan perjanjian. Tidak akan dituntut selama Ibu menyesuaikan dari isi dari perjanjiannya atau laporannya itu tidak berbohong atau apa. Itu biasanya tidak akan ada penuntutan. Selama ini juga mengenai pelaporan kemitraan banyak sekali yang merasa ditakut-takuti dan ya udahlah manut aja. Nah, manut aja itu kalau Ibu manut memang menguntungkan tidak apa-apa. Tapi kalau Ibu manut tapi pasrah dan Ibu merugi, itu yang tidak diperbolehkan. Karena pengawasan KPPU kemitraan ini kita menginginkan hal yang sama rasa tanggung yang dilakukan oleh pelaku usaha besar ke usaha kecil. Dan kenapa sih ada pengawasan historicalnya itu kan peningkatan dari usaha kecil, meningkat dari mikro ke kecil ke menengah ke besar. Itu yang kita inginkan. Kan ada namanya transfer teknologi dan lainnya, dan wajib untuk pelaku usaha besar melakukan pendidikan kepada usaha kecil tersebut. Itu yang kita lakukan. Lanjut. Nah, ada penegakan hukum. Di sini biasanya sumber perkara itu ada dari laporan maupun inisiatif dari KPPU, dari masyarakat, dari hal-hal yang dilihat dan di sini juga ada inisiatif. Ketika melakukan laporan, biasanya kita akan berikan ke
teman-teman dari klarifikasi laporan, selanjutnya penyelidikan, pemeriksaan dan upaya hukum keberatan. Upaya keberatan itu bisa ke pengadilan niaga, selanjutnya ke Mahkamah Agung. Kalau di ini kan di Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 di KP, kalau yang kemitraan nanti bisa dijelaskan oleh Bapak Grebly lebih banyaknya mengenai kemitraan yang dilakukan oleh KPPU. Maksudnya kemitraannya dilakukan oleh pelaku. Ada kurang lebih ada 7, ada lainnya. Nanti Bapak Grebly lebih banyak menjelaskan mengenai kemitraan. Nah, ini sih sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Kita lebih banyak memberikan denda ke pelaku usaha miliar maksimal 50% dari keuntungan bersih atau 10% dari total penjualan. Di sini berlaku PP nomor 44 tahun 2021. Pelaku usaha melakukan aktivitas yang menunjukkan adanya upaya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip persaingan usaha tidak sehat yang menyebabkan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Nah, di sini pengawas kemitraan nanti dijelaskan oleh Grebly. Terima kasih Bapak Afif. Ibu, ini mayoritas makanan dan minuman ya? Atau semuanya? Semuanya full mamin. Yang ya? Ada yang jasa. Jasanya apa nih? Oh. Iya. Oh, travel. Ya Bu, ini Bapak Ibu, ini kami terkait dengan pengawasan kemitraan yang dilakukan oleh KPPU ya Bu ya. Jadi yang tadi Bapak Afif menjelaskan terkait dengan persaingan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Jadi ini saya lebih menjelaskan terkait pengawasan kemitraan dari KPPU sendiri. Kita mengetahui Bu, Bapak Ibu, kita itu adalah UMKM, di mana usaha mikro ini ada 64,1 juta UMKM. 99% pengusaha yang ada di 99% itu UMKM di Indonesia itu. Jadi 99% jumlah pelaku usaha itu adalah mayoritas adalah UMKM. Kontribusinya ini kita highlight aja ya Bu, Bapak Ibu ya. 61,07% kontribusinya terhadap perekonomian di negara. Serapan tenaga kerjanya paling besar. Jadi Bapak Ibu UMKM ini pasti ngerjain ini nggak mungkin sendiri kan Pak Bu, pasti ada bantuan 2 atau 3 orang kanan kirinya jenengan pasti. Jadi kecuali kalau pelaku usaha besar kan mereka udah semuanya bisa sudah komputerisasi, sudah ada tenaga kerja yang cuma beberapa bantu dengan mesin. Tetapi pemanfaatan dengan teknologi digital itu hanya 13%. Nah, next kita harus melihat next one. Yeah. Populasi usaha UMKM itu, tetapi UMKM yang go digital cuma 13%. Ini sudah ada masuk ke GoFood atau Shopee atau Tokopedia, sudah ada yang masuk? Sudah banyak ya Bu. Jadi 13%-nya ada di sini. Jadi udah bagus kalau misalnya sudah di sana. Tinggal nanti itu kan teknis penjualannya, itu kan mungkin ada nanti ada search engine operation atau seperti apa, itu kan teknis kan Ibu ya. Itu nanti bisa dipelajari dengan lebih expert. Next. Nah ini contoh-contoh ini yang tadi sudah Bapak Afif jelaskan. Program e-katalog sekarang itu harus di pengadaan dan jasa di seluruh Indonesia sudah diinstruksikan oleh Bapak Presiden, di mana dalam pengadaan dan jasa itu
apalagi dalam hal konsumsi biasanya eh, ada digunakan di beberapa platform punya pemerintah. Yang paling simpel contohnya di Surabaya kan kami itu ada aplikasi e-Peken yang dimana itu yang harus mereka bisa beli-beli kan itu langsung lewat aplikasi ataupun beli-beli produk-produknya UMKM aplikasi itu sudah ada yang memfasilitasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangannya. Terus ada untuk Jawa Timur sendiri untuk lebih luas ada Jatim Bejo. Jadi search aja, Bapak Ibu search aja Jatim Bejo. Nanti ini Tokopedia-nya Jawa Timur. Itu Pak. Dan LKPP atau e-katalog. Nah ini untuk yang biasanya untuk menabung skala lebih besar. Nah ini pengawasan kemitraan KPPU. Ini di sini apa udah ada yang konsinyasi dengan apa? Retail atau dengan minimarket apa sudah ada? Indomaret, Alfamart, iya kan setahu saya itu di peraturan Kementerian Perdagangan itu harus ada UMKM yang masuk di retail modern tersebut. Nah, apa keluhannya biasanya Bapak Ibu? Mungkin ada yang bisa bercerita. Nah, siapa yang mau angkat tangan dulu? Saya mau cerita, saya ingin mendengar. Ya. Keluhannya aja. Jadi, oh iya Pak, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Dwi Birartono. Saya saat ini produksi kecap Pak. Pengalaman saya ketika saya masuk di retail modern seperti Transmart, kami pernah masuk di Balikpapan, kami pernah masuk di Malang, kami pernah masuk juga di Kediri. Waktu kami masuk ke sana memang kami disodori istilahnya kerjasama kontrak. Ternyata ya karena kontraknya itu kerjasama itu MOU itu tebel, kami nggak sempat baca kan itu kecil-kecil, kami tantangan saja Pak. Ternyata di dalam perjanjian itu memang sistem pembayarannya memang agak lama ya, artinya baru 3 bulan kami baru bisa dibayar. Tetapi ada perjanjian-perjanjian yang mana waktu itu kami tidak tahu ketika produk kami itu istilahnya tidak memenuhi target di pasar, ketika istilahnya Transmart itu menargetkan 70% daripada kami terjual ternyata tidak terjual, kami harus promo secara mandiri, artinya beli satu dapat satu. Ya, ternyata yang satu ini dari kami sendiri. Ya, seperti itu. Jadi ini pengalaman kami ketika kami masuk di salah satu retail modern. Jadi di situ ada tertera ketika produk kami tidak memenuhi target penjualan harus ada promo ya. Promonya itu dari kami. Jadi beli satu dapat satu. Seperti itu, Pak. Itu bagi kami sangat memberatkan waktu itu. Juga akhirnya kami tidak meneruskan perjanjian dengan pihak retail modern. Itu saja Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Dwi. Tepuk tangan dong dengan Pak Dwi Pak. Lagi. Pak Dwi, memang kalau untuk retail yang berjaringan atau retail yang bertaraf nasional memang bagi kita UKM itu sangat memberatkan. Tetapi kalau kita para UKM ini bisa bekerja sama dengan retail modern yang notabene ini retail lokal, itu lebih betul lebih benar-benar mereka membantu UKM. Jadi kita bisa pakai sistem hanya nyaur ngamek. Jadi setiap kita retur berapapun, laku sedikit pun kita pakai sistem konsinyasi, laku sedikit pun kita dibayar. Nah, kalau memang kita UKM yang istilahnya ulet dan pinter, kalau kita dengan retail modern yang lokal, mungkin peraturan dari mereka masih kita bisa manfaatkan untuk kita
jual kembali di segmen yang lebih rendah. Itu lebih menguntungkan. Jadi memang kalau kita kerjasama dengan retail modern, kita baik tenaga, pikiran, modal itu harus berlipat-lipat minimal 5 atau 6 kali. Jadi bagi teman-teman yang belum berhubungan dengan retail modern, kalau memang merasa belum betul-betul kuat, lebih baik kita dengan retail-retail modern lokal, enggak apa-apa. Meskipun kecil, tapi kalau banyak lama-lama dikumpulkan juga banyak dan resikonya juga lebih kecil. Itu usahanya apa, Bu? Itu di Kota Malang, Bu. Kota, oh, Pandaan. Oh iya, karena di Pandaan kan memang tempat itu. Iya, iya. Iya. Hmm. Iya, iya. Ya, jadi untuk permasalahan memang Bapak Ibu. Jadi saya pernah 1 tahun di Direktorat Pengawasan Kemitraan di Jakarta. Jadi memang di pengawasan kemitraan apalagi di sektor industri makanan minuman yang dimana selalu bersinggungan dengan retail modern, apalagi dengan retail modern yang besar, permasalahannya itu adalah di pembayaran dan listing fee. Nah, selama saya di sana, ketika saya mempelajari, memang ada beberapa klausul-klausul perjanjian yang harus dirubah oleh pelaku usaha besar. Nah, tapi kan saya sudah 3 atau 4 tahun nih nggak di Jakarta, jadi saya sudah 3 tahun ini di kantor wilayah 4 Surabaya. Jadi memang kebanyakan pembiayaan itu yang lebih mahal. Jadi itu sudah kita komunikasikan semua dengan siapa, dengan Indomaret, Alfamart, Alfamidi, Transmart, Lotte. Itu sudah semua soundingan. Mereka ngomong ke kita selalu seperti itu. Oh iya Pak, ini sesuai. Tetapi ketika kita mendapatkan ketika kita turun ke seperti ini, kita selalu mendapatkan hal yang disampaikan oleh Pak Dwi. Jadi misalnya di perjanjian pembayaran 30 hari jadi 60 sampai 90 hari. Nah, terus ada listing fee. Nah, ketika barangnya nggak laku langsung ditaruh di paling belakang. Dan itu tempatnya nyempil. Nah, biasanya kalau dulu awal-awal saya Malang ya, Transmart MX itu yang di mana veteran. Dulu dosen saya pernah masuk Pak di sana. Wah, awal-awal taruh depan, jebret, baru-baru bikinnya Transmart. UMKM taruh paling depan, paling tinggi. Setelah 1 tahun mereka tiba-tiba mundur sampai paling belakang. Nah, memang ini adalah permasalahannya Bapak Ibu. Biasanya UMKM kan permasalahannya adalah backbone, permasalahan mendasar adalah modal biasanya. Nah, yang paling penting kalau saran dari saya ketika ingin masuk ke retail modern, bikin pricing yang lebih oke. Ngeset harganya. Saya bilang ngeset harga. Jadi set harganya itu diatur sedemikian rupa. Gimana ya? Kalau misalnya nih, tadi kan dari Pak Dwi bilang kan ada biasanya nih retail modern itu biasanya tuh, ini saya diskusi dengan retail modern itu biasanya mereka gini Bu, Pak. Iya Pak, kita setiap minggu biasanya ada JSM di kalau Alfamart, terus di Indomaret ada paket hemat. Nah, itu biasanya dibebankan kepada produsen. Memang itu nggak hanya produsen UMKM ataupun yang besar. Nah, kalau untuk yang besar nggak masalah karena mereka pricingnya udah oke. Mereka tahu, oh ini nanti saya ambilkan di sini, saya ambilkan di sini. Kalau UMKM kan sulit. Ya, ya, iya.
Ya pasti Bu. Jadi memang itulah permasalahan di listing fee yang apalagi ada listing fee kalau misalnya mau di depan itu yang lebih mahal. Nah, terus Bu dari teman-teman yang di Jakarta sekarang sudah terus untuk bagaimana sih sebisa mungkin pembiaya apa biaya-biaya yang ada listing fee itu bisa dikurangi. Teman yang di Jakarta seperti itu infonya kemarin. Nah, ini saya ingin menjelaskan terkait pengertian kemitraan berdasarkan Undang-Undang 20 tahun 2008. Next, Mas. Ya, Undang-Undang 20 tahun 2008 adalah kerjasama terkait baik langsung atas dasar saling memerlukan yang biasanya itu kelewat Bu, saling memerlukan, saling mempercayai, saling memperkuat dan kan antar pelaku UMKM dengan pelaku usaha besar. Tanya itu yang lalai itu gimana? Ini loh, memerlukan. Ini tanya tuh retail. Aduh kan. Karena kan itu seperti itu, permendakan perizinannya seperti itu. Ya udah ini kita masukkan, tapi mereka nggak ngurus. Punyanya ibu ini laku. Dasarnya kemitraan ini adalah bangkit bersama dan bisa menaikkan kelas semuanya. Nah, biasanya seperti itu. Mas? Dan tadi. Nah, ini dasarnya kita ini pernah di tahun 2008 selain di Undang-Undang Persaingan Usaha yang dimana negara menyuruh KPPU untuk awasin itu teman-teman yang sudah bermitra. Kayaknya gitu. Mas. Nah, ini untuk mewujudkan antara perjanjian kemitraannya Bu ya, untuk pelaksanaan kemitraan itu adalah dengan UMKM dengan yang besar. Dengan mendorong UMKM dengan besar dengan meningkatkan posisi Bapak Ibu ada yang berkonsinyasi dengan retail ataupun toko-toko oleh-oleh. Kalau di sini ada yang masuk toko oleh-oleh nggak ya? Banyak ya Bu ya. Lebih enak masuk toko oleh-oleh ya? Saat ini sama aja. Paling enak beli putus ya. Iya. Jadi memang ini ya Bu ya, kalau Mamin tuh tricky. Kalau udah langsung booming langsung belar gitu. Nah, memang posisi tawar nih yang UMKM ini sering goyah. Makanya kenapa kok diperlukan adanya perjanjian itu untuk menguatkan saling satu sama lain. Mereka punya posisi tawar. Terus next, bentar ya Bu ya. Ya KPPU ini lebih teknisnya kita, jadi kita mengawasi yang ada di Indonesia, yang kemitraannya yang sudah kita baru bisa mengawasi ketika sudah ada perjanjiannya itu. Jadi kita harus jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada konsultasi misalnya ini perjanjiannya bagaimana, ini seperti apa, bisa nanti kita advokasi, tapi tetap ada pendampingan dari dinas koperasi dari masing-masing kabupaten kota. Misal kalau ibu kan ada di Pasuruan, jadi harus ada pendampingan dari dinas koperasi di kabupaten dan kota. Next, Mas. Next lagi aja. Nah, ini dari ini yang perilaku yang kita awasi. Mereka itu tidak boleh memiliki atau menguasai. Nah, secara tidak langsung tadi kan ada contoh dari Pak Dwi di mana ada perilaku menguasai yang dilakukan oleh retail modern yang di mana mereka
ya udah ini barang Bapak di sini, nanti kita gunakan buy one get one tadi itu Pak ya, buy one get one. Nah itu nanti kan secara tidak langsung kan tuh mereka untuk kalau kasarannya kan untuk meningkatkan penilai penjualan mereka sebenarnya, bukan kalau dari UMKM buy one get one tuh nggak mungkin, nggak bisa. Paling UMKM tuh iya satu kemasan tuh untungnya, saya bilang untungnya paling cuma sekitar 30 sampai 40% biasanya kalau ada yang mau ngambil segitu. Itu pun jarang yang ngambil 30 sampai 40%. Belum packingnya, belum ininya, belum apanya. Nah iya itu masih belum dihitung tenaga. Nah itu yang memberatkan. Biasanya itu yang biasanya kita awasi, perilaku-perilaku yang dilakukan oleh pelaku usaha besarnya. Jadi kita tidak pernah menghukum yang kecil, kita mendorong untuk yang kecil ini tetap semangatnya terjaga. Jadi kita lebih semangatnya, jadi teman-teman UMKM ini kan mentalnya kan harus kuat, dimana mereka harus dengan dinamika pasar yang seperti itu, apalagi perekonomian sekarang sudah mulai bangkit, maka perlulah ini kita menjaga semangat dari Bapak dan Ibu. Next one. Nah ini yang pola kemitraan yang kita awasi Bapak Ibu. Kalau dari sini kita masuknya ke perdagangan umum. Kalau yang Bapak Ibu yang ada di sini, kita ada inti plasma, ada subkontrak. Subkontrak itu lebih ke pembangunan, subkontrak konstruksi biasanya. Waralaba itu kan franchise. Itu kan franchise kan bukan level kita kan Bapak Ibu ya. Terus jadi ini perdagangan umum, kita masuknya di perdagangan umum biasanya. Jadi kita mengawasinya di perdagangan umum untuk kemitraan yang kita awasi, untuk yang biasanya kita bersinggungan dengan dinas koperasi. Distribusi keagenan, rantai pasok. Ini bagi hasil biasanya juga, ini kalau nggak salah di sini juga bagi hasil biasanya untuk industri Mamin ini masuk bagi hasil biasanya ya. Kerjasama operasional, joint venture, outsourcing, nah ini kayaknya nggak masuk. Nah permasalahan di perdagangan umum itu seperti itu tadi, yang sudah contoh kasus realnya itu Pak Dwi, terus Bu siapa, Bu Ani. Nah contoh realnya itu seperti itu. Nah itu nanti kalau sebisa mungkin nanti kalau misalnya nih ini kan dari seluruh Jawa Timur ya Bapak Ibu ya. Nah biasanya itu di dinas koperasi masing-masing kan punya perkumpulan sendiri. Nah di perkumpulannya itu kalau misalnya ada konsinyasi mungkin dibuat biasanya ini saran dari dari Bapak Kepala Kantor kami ya Bu, biasanya cobalah berhimpun jadi satu, buatlah besar kalian, jadikan komunitas, buatkan perjanjian, maka kalian punya posisi tawar yang lebih besar. Kembali tadi yang saya paparkan tadi Bu, jadi kita tuh harus punya posisi tawar UMKM itu. Ketika Bapak Ibu sendiri, Ibu gampang untuk diatur. Ya bukan diatur Pak, Ibu gampang untuk Bapak Ibu gampang untuk digoyahkan, seperti lidi gitu loh Pak. Nah kalau udah bersatu kan susah untuk dipatahkan semangatnya gitu. Nah kali ini biasanya yang disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor itu biasanya gini, sebisa mungkin Bapak Ibu di kabupaten atau kotanya masing-masing berhimpun jadi satu. Kalau mau masuk ya jadi satu itu untuk sebagai dasar Bapak untuk menguatkan posisi tawarnya. Baru nanti dibuatkan perjanjian dengan nama apa, dengan siapa, perkumpulan apa yang sudah legal atau seperti apa yang nantinya dibawa oleh dinas koperasi dengan retail modern atau retail kecil yang lainnya gitu. Nah untuk yang bagi hasil biasanya kan cuma naruh gitu ya, kalau nggak salah. Kalau bagi hasil konsinyasi cuma ya udah saya taruh nanti 30% masuk, 70% masuk gitu kan. Nah untuk yang ini biasanya jarang ada masalah Bu bagi hasil, tapi ya gitu masalahnya cuma pembayarannya Kak lama. Next Mas. Nah ya, belum returnya nanti ya. Nah
apa aja sih yang harus ditulis di perjanjian kemitraan yang disiapkan yang berdasarkan peraturan yang sudah ada, Bapak Ibu. Yang pertama adalah identitas para pihak. Para pihak adalah pihak yang kecil dengan yang besar. Pihak yang kecil itu adalah yang tadi usahanya bapak atau ibu sendiri, atau nanti perhimpunan keluarga atau bapak ibu itu dengan pelaku usaha besarnya. Terus ada hak dan kewajiban. Nah, hak dan kewajibannya itu dicatat. Apa haknya dari pelaku usaha kecilnya, apa haknya pelaku usaha besarnya, kewajibannya pelaku usaha kecilnya apa, kewajiban pelaku usaha besarnya apa. Dan harus ada jangka waktu. Nah, ini kalau nggak ada jangka waktu, bingung nanti sampai kapan nanti penjualannya, kita nitipnya di sini. Penyelesaian perselisihan. Ini kan basic di perjanjian ya Bu ya. Kegiatan usahanya apa? Ini basicnya. Nah, ini yang membedakan antara kemitraan dengan perjanjian biasa. Bentuk pengembangan dan jangka waktu mekanisme pembayaran. Nah, ini Bu yang bentuk pengembangannya nih biasanya. Jadi Ibu kan dapat udah nih dibina terus sama oleh dinas koperasi biasanya. Nah, tetap di dalam perjanjian kemitraan ini pengembangan ini harus dilakukan oleh pelaku usaha besarnya. Mereka memberikan ilmu-ilmunya gimana untuk strateginya untuk meningkatkan pasarnya, bagaimana untuk meningkatkan UMKM yang ada. Itu ada di sini. Jadi bentuk pengembangan beda loh perjanjian jual beli biasa dengan perjanjian yang kita bisa masuk dengan perjanjian kemitraan. Ini yang sebagai basicnya, bentuk pengembangannya. Apakah Bapak Ibu ini kerjasamanya cuma asal saya dapat uang atau enggak? Jadi kalau di perjanjian kemitraan Bapak Ibu diharapkan untuk menjadi besar, naik kelas, mikro menjadi menengah, mikro menjadi kecil, kecil jadi menengah. Apalagi sekarang standar mikronya ditinggiin lah, kecilnya ditinggiin lagi. Sekarang kan standar UMKM itu ditinggikan. Terus ada jangka waktu dan mekanisme pembayaran. Ini yang paling penting. Ini nggak hanya jangka waktu kemitraannya aja, tapi mekanisme pembayarannya. Ini yang paling penting. Dua pola inilah. Ini, ayo ajarin aku dong. Kalian lo udah besar, kalian lo yang jualin punya saya. Salah satu sales kalian juga dari UMKM. Itu yang harus ditekankan nanti ketika ada kerjasama kemitraan dengan yang besar. Iya ya Bu. Ini untuk Mamin ya Bu. Mamin sih biasanya kita seringnya tuh antara 6 bulan sampai 1 tahun. Pembaruan. Iya, yang kita dapat ya Bu ya, contoh perjanjian dari beberapa retail modern ya, 6 sampai 1 tahun, tapi ada pembaruan di setiap misalnya 6 bulan atau 1 tahun dan ada evaluasinya. Biasanya itu. Untuk pembayaran Pak. Nah, ini yang tadi saya jelaskan pembayaran, biasanya kan mereka menyampaikan ada yang 14 hari, ada yang 30 hari, ada yang 3 bulan ya Bu ya. Setahu saya itu ada beberapa skema-skema yang beda-beda. Yang ada yang 14 hari kan enak itu, dia bisa cepat. Tapi 14 hari molor-molornya mereka kan paling 3 bulan. Molor-molornya 30 hari. Nah, ini yang permasalahan tuh yang mereka pelaku usaha besarnya itu nggak patuh dalam hal pembayaran. Biasanya tuh. Nah, ketika ada perjanjiannya ini, Ibu kan merasa, oh sudah terikat loh, kalian berarti melanggar perjanjian nih, bla 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 bla. Konsultasikan terlebih dahulu ke dinas koperasi untuk difasilitasi. Kalau nggak bisa ya lapor ke kita, ke KPPU. Artinya kalaupun mereka tidak menepati perjanjian atau dalam mekanisme pembayaran, kita bisa istilahnya memberikan sanksi, bisa nggak? Atau
Kompensasinya nanti di perjanjiannya ini Bu kalau bisa. Iya. Dari kalau kita kompensasi di luar perjanjian mereka mau ngapain? Mana dasarnya? Mereka mengeluarkan uang dasarnya apa nanti gitu Bu? Waktu ngedraft ini. Iya. Kalau ini saran pribadi saya, kalau misalnya nggak Ibu masukkan, Ibu mau dendam, perusahaan tuh ngeluarin duit kan harus ada dasarnya Bu. Perusahaan besar tuh, ngapain saya ngeluarin duit segitu? Apa dasarnya? Oh ini Pak, di perjanjiannya ini ada konsekuensi apabila tidak ada pembayaran sekian. Sekian. Kayak kita misalnya, oh ada konsekuensi apabila tidak ini untuk apa yang nanti disetting di perjanjiannya Bapak Ibu. Kalau nggak ada perjanjiannya perusahaan nggak mau Bu ngeluarin duitnya. Apa dasar saya? Pasti gitu. Apa dasar saya mengeluarkan uang? Kok saya bayar kompensasi ke Ibu? Nah, itu harus dimasukkan di sini. Berarti perjanjian itu harus Iya, harus detail. Nah, itu harus ada. Kalau berdasarkan undang-undang itu harus diawasi oleh dinas koperasi masing-masing kabupaten kota. Iya. Iya, harus didampingi. Idealnya Bu ya, di undang-undangnya begitu bunyinya. Jadi kita baru mengawasi ketika sudah seperti itu. Nah, ketika ada oh ini dari dinas ini misalnya di Kota Malang, jebret. Ayo, siapa yang mau masuk ke sini? Ayo kita buat perjanjian dengan ini. Didampingi dengan Dinas Koperasi Kota Malang. Nanti sudah oke perjanjiannya bisa dilakukan, ada negosiasi bla bla bla, masukkan misalnya kalau misalnya ada telat pembayaran seperti apa. Tapi juga harus ada konsekuensi juga dari Ibu, misalnya kalau Ibu gagal terlambat memasok itu bagaimana. Jadi harus ada profesionalitas di sananya, harus ada check and balance-nya dua belah pihaknya Pak. Jadi harus ada seperti itu. Jadi nggak bisa cuma menguntungkan dari yang kecil aja, nggak bisa yang menguntungkan yang besar aja gitu. Jadi konsekuensi kalau saran saya dimasukkan di perjanjiannya, di hak kewajiban atau apa ya Pak. Nah, kalau idealnya di undang-undang itu di dinas koperasinya kan, Pak. Kalau idealnya ya, kalau kita baca undang-undangnya, memang dinas koperasi itu mempunyai peran penting. Peran penting kalau kuasa enggak, Pak? Jadi peran penting untuk dalam meningkatkan UMKM-nya ini dalam perjanjian, dalam pelaksanaan kemitraannya ini loh. Jadi ayo ini loh, aku lo punya warga-wargaku, kasarannya gitu Pak, warga-wargaku tolong dibina. Iya. Iya, tinggal orang dinasnya gimana nanti Pak. Idealnya ya Pak ya, idealnya, tapi sampai saat ini kami masih belum mendapatkan contoh dinas koperasi yang oke dalam hal untuk negosiator untuk terkait kerjasamaan kemitraan ini. Karena mereka nggak tahu Bu, undang-undang ini banyaknya cuma mereka cuma tahu ini undang-undang kemitraan, undang-undang UMKM. Saya cuma ngurus mikro, kecil dan menengah aja. Tapi pengawas pelaksanaan kemitraannya mereka nggak mendampingi. Pelaksanaan kemitraan mereka cuma ini loh UMKM udah tak bina aja ya, tapi nggak dikontrol. Iya. Iya. Iya, Bu. Memang itu sudah dinamika kali Bu ya, Bu. Jadi orang yang dulunya di dinas kesehatan tiba-tiba masuk dinas koperasi ya. Terus dia pelatihan dari awal lagi. Padahal ibu ini udah tanggung nih, udah mau, nah akhirnya nolakin. Nah. Iya, Ibu. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, Bapak Ibu? Oh iya, Pak.
Ya Pak Dwi. Di retail modern memang ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau tadi kan sampaikan kekurangannya. Jadi kelebihannya pengalaman kami adalah mungkin bagi teman-teman rekan semua yang di sini yang di sini khususnya UKM itu jangan ragu-ragu atau jangan istilahnya patah semangat untuk masuk di retail modern. Artinya kelebihannya dari segi positifnya adalah produk kita akan dikenal, Pak. Cepat. Branding kita akan kuat. Ternyata ketika kita sudah masuk di retail modern dan sudah terpampang di retail modern, biasanya masyarakat konsumen itu akan percaya, oh akan menganggap produk kita akan kualitas. Karena apa? Sudah masuk di retail modern. Memang harapan kita ya istilahnya penjualan bagus. Tetapi ketika kita sudah masuk di retail modern ya kita berpikir tadi hanya untuk promosi saja. Artinya produk kita sudah masuk di apa itu istilahnya masuk di retail modern itu ya memang luar biasa sebenarnya. Dianggap sudah naik kelas lah. Kenapa sekarang dinas-dinas terkait itu juga mengharapkan produk-produk UKM itu bisa masuk di retail modern walau istilahnya memang ada kekurangannya. Tapi bagi kami khususnya saya itu ya saya sebenarnya senang ketika produk kami masuk di retail modern karena akan membuat branding kita itu akan lebih naik. Itu aja Pak. Terima kasih. Ya memang sebagai kalau udah masuk ke retail modern itu sebagai sebuah kebanggaan gitu ya Pak ya biasanya Pak. Terus lu sebagai UMKM ini loh aku udah masuk. Jadi produkku ini udah dipercaya, produkku ini udah lolos loh dari sama kayak misalnya kan bapaknya Pak Dwi kan jualan kecap, produkku ini sama loh sama kayak Bango, sama loh kayak kecap-kecap yang lainnya, nggak kalah sebenarnya. Jadi tinggal gimana untuk media promosinya seperti apa, itu kan teknis lagi untuk yang teknis di dalam hal penjualannya. Mungkin next. Nah, ini pelaksanaan penguasaan kemitraannya. Kita juga melihat dari pemilikan penguasaannya. Apakah ini ada kemitraan pura-pura apa enggak? Biasanya itu pelaku usaha besar itu bikin kemitraan pura-pura, Bapak Ibu. Jadi mereka itu bikin apa? Bikin PT tersendiri atau bikin koperasi sendiri untuk mengakalinya. Biasanya ya udah apa? Contohnya paling besar itu tadi yang dijelaskan oleh Bapak Afif di kelapa sawit. Kelapa sawit itu mereka ada pemilikan sahamnya itu cuma pura-pura aja, mereka cuma nyantolin nama aja padahal itu punyanya mereka, cuma numpang nama itu biasanya terjadi di inti plasma, di kemitraan inti plasma. Jadi cuma numpang nama aja, aku pinjam namamu ya buat memenuhi kebutuhan ini coba persentase. Kalau di retail modern kan ada 20% harus UMKM. Nah kalau di inti plasma perkebunan kelapa sawit 20% harus dimiliki oleh petani mandiri. Istilahnya itu petani mandiri. Jadi 20%-nya itu biasanya kalau kelapa sawit itu mereka pakai pura-pura, mereka cuma pinjam nama atau cuma bikin PT ecek-ecek gitu biasanya. Abal-abal. Jadi yang punya mereka sendiri, yang misalnya tuh yang punya jadi komisaris atau dirutnya itu anaknya si direktur ini, anaknya kepala bagian ini, cuma dimasukkan buat sebagai kemitraan pura-puranya itu. Jadi pengawasannya kita di penguasaan saham modal atau asetnya ini. Terus hak suara. Nah hak suara kan biasanya kan karena sudah ada orang-orang yang di dalam, orang dalamnya di sini, hak suaranya mereka biasanya apa yang dikatakan yang besar itu biasanya harus diikuti. Padahal kan kemitraan kan nggak seperti itu. Misalnya kita bekerja sama itu nggak seperti itu. Terus syarat perjanjiannya dan syarat-syarat perdagangannya. Jadi prinsip-prinsip kemitraan yang sehat itu harus ada etika bisnis yang sehat, tidak bertentangan dengan prinsip dasar kemandirian, tidak menciptakan ketergantungan, tidak merugikan salah satu pihak, kedudukan hukum yang setara di antara para pihak. Intinya itu setara untuk meningkatkan posisi tawar, penguasaan atau kepemilikan modal. Next. Nah,
Ini sanksinya, Bu. Sanksi yang kita kenakan apabila tidak dilakukan